Asal kamu menikah dengan bos Sao, dia akan kasih keluarga kita mahar 500.000. Nanti adikmu akan punya uang untuk bangun rumah dan menikah. Ayah, Ayah, apa ayah mau menjualku? Hei, dasar tidak tahu diuntung. Berani-beraninya kamu bicara begitu pada ayah. Kalau saja dulu aku tidak menemukanmu, kamu pasti sudah mati kedinginan di depan panti asuhan. Apa yang mau ayah lakukan? Ini satu-satunya barang yang ditinggalkan orang tua kandungku. Dasar pengkhianat. Seharusnya dulu aku tidak memberimu liontin giok jelek ini. Hampea, dasar wanita jahat. Masih mau kuliah. Hampea. Kamu cuma memikirkan dirimu sendiri. Tidak pernah memikirkan keluarga ini. Aku biarin kamu kuliah. Jangan. Aku akan membiarkanmu kuliah. Anak perempuan kalau sudah dewasa, sudah tidak bisa ditahan lagi. Menikahlah dengan bos Sao sekarang. Tidak, aku tidak mau. Dia kabur. Cepat kejar. Dasar tidak tahu diuntung. Berhenti di sana. Dasar wanita jahat. Aku lihat kamu mau lari kemana. ada apa ini? Orang luar dilarang masuk area villa. Cepat pergi dari sini. Kami melihat ada pencuri. Masuk ke dalam. Kami datang untuk menangkap pencuri. Iya. Aku kasih tahu, ada pencuri. Kami para satpam akan memeriksanya sendiri. Cepat pergi dari sini. Pergi. Kami sungguh melihatnya. Ada pencuri masuk ke dalam. Kalau tidak pergi, aku akan panggil bantuan ya. Pergi. Kapten, ada yang menyusup masuk. Nona Bai, pekerjaanmu tidak sesuai standar perekrutan Presdir Lee. Besok tidak perlu datang bekerja. Tidak, jangan usir aku. Aku tulus menyukai Presdir Lee. Aku pasti akan merawatnya dengan baik. Lebih dari 30 pembantu yang diberhentikan Presdir Lee sebelumnya. Semuanya bilang begitu. Kalau kalian semua punya pikiran seperti itu, bagaimana pekerjaan saya bisa berjalan? Halo, permisi, masih butuh art? Saya bisa bekerja. Saya janji, tidak akan naksir bos. Kamu. Sudahlah. Coba saja dulu, siapa tahu berhasil. Masuklah denganku. Presdir Lee tidak akan pulang ke sini malam ini. Oh iya. Daerah villa ini akhir-akhir ini sepertinya kemasukan maling. Nanti malam pastikan pintu dan jendela terkunci rapat. Saya ada urusan lain, pergi dulu. Daerah villa yang mahal begini. Bisa juga kemasukan maling. Presdir Lee pulang kemana malam ini? Pulang mendadak. Orang-orang di rumah lama mungkin sudah tidur. Ke villa di distrik timur saja. Baik. Verifikasi gagal. Silakan masukkan lagi. Jangan. Ini maling yang asisten Gao bilang. Listriknya mati. Maling kecil, rasakan ini. Maafkan saya, Presdir Lee. Saya tidak sengaja. Asisten Gao bilang Anda tidak pulang malam ini. Ditambah lagi, akhir-akhir ini daerah villa sedang rawan maling. Makanya saya. Ya. Salahku karena tengah malam. Pulang ke rumah sendiri. Aku harusnya berterima kasih padamu. Dong. Sangat berdedikasi seperti ini. Tidak perlu.
Tidak perlu. Selesai. Apa yang baru saja kukatakan? Kali ini, jangan-jangan. Aku juga akan dipecat? Tidak, aku tidak boleh dipecat. Kalau aku dipecat, bukan cuma tidak punya uang kuliah, tapi juga akan dijual ke pria botak itu. Badannya bagus sekali. Tidak heran 30 mantan rekan kerja. Semuanya jatuh hati padanya secara diam-diam. Ada apa? Presidir Lee, aku membawakanmu kompres es yang baru. Sudah tahu. Oh, ya. Besok jam 8 pagi. Aku akan pergi ke kantor. Ah, Tutup pintunya dan keluar. oh. Bodohnya aku. Dia menyuruhku menyiapkan sarapan sebelum jam 8, ya? Artinya, dia tidak berencana memecatku? Presidir Lee yang konon memecat 30 asisten rumah tangga. Tidak lebih dari itu. Asisten Gao ini. Dari mana dia menemukan orang sebodoh ini? Sudahlah, bodoh ya bodoh. Setidaknya dia tidak punya motif lain. Pencuri kecil, rasakan ini. Selamat pagi, Presidir Lee. Ah, Presidir Lee. Sarapan sudah siap. Saya sengaja bertanya pada asisten Gao. Ini sarapan ala Cina kesukaan Anda. How do you? Kamu benar-benar hebat. Bahkan orang terkaya Li Wenfeng pun kamu berani pukul. Dan hampir 2 kali. Semangat! Dengan keberanian ini, apapun yang kamu lakukan nanti, pasti akan berhasil. Presidir Lee, Anda sudah datang. Wow, Presidir Lee. Hari ini Anda bersinar luar biasa. Presidir Lee, silakan duduk. Cobalah sarapan penuh cinta yang sudah disiapkan untuk Anda ini. Sarapan penuh cinta ini ya. Presidir Lee, kalau Anda suka, saya akan membuatkannya setiap hari untuk Anda. Siapa bilang saya suka? Tidak disangka Presidir Lee cukup sundera. Presidir Lee, itu luka di dahi Anda. Apa perlu saya tutupi? Bagaimana cara menutupinya? Pakai alas bedak, dong. Kamu mau aku dandan? Aduh, coba aja. Sih, kalau tidak suka, aku akan hapus. Kot. Tidak perlu, tidak perlu. Masalah ini, tidak boleh ada orang ketiga yang tahu. Paham.
Sopir Presidir Lee sudah tiba. Aku tidak melihat apa-apa. Aku akan meminta rapat pemegang saham. Diundur 1, bukan 2 jam. Sudah. Ah, sudah. Siang ini aku tidak pulang untuk makan. Baik, Presidir Lee. Presidir Lee. Ini beberapa kontrak. Untuk rapat pemegang saham. Mohon ditinjau. Presidir Lee, bukankah tadi bilang tidak pulang siang ini? Aku ganti baju. 5 menit lagi. Siapkan makan siang. 5 menit. Dapat. Sudah siap. Sudah. Kamu mau aku makan mie instan? Bukan begitu, Presidir Lee. Terus, di rumah ini sekarang. Sementara belum ada yang lain. Cuma mie instan ini. Notifikasi GoPay. 10.000 yuan. Presidir Lee, kamu. Sebagai pembantu saya, Li Wenfeng, dilarang makan makanan sampah. Terus lagi. Kalau makeup ini luntur, mau gimana dong? Hah? Mungkin karena saya beli alas bedak yang murah. Jadi gampang luntur deh. Notifikasi GoPay. 1.000 yuan. Beli yang mahal. Siap, laksanakan. Ingat, Uang. tidak akan pernah salah alamat. Oh ya, setiap siang hari, datang ke kantor untuk betulkan makeup saya. Siap, aman. Bos besar saya. Soal ini, tidak boleh diketahui orang lain. Kalau sampai bocor, Mengerti. Serahkan saja, dijamin aman. Hei, apa kamu tidak lihat? Tempat apa ini? Gedung Grup Lee. Karyawan non-staff. Tidak diizinkan masuk. Ah, aku adalah Art di rumah Presidir Lee kalian. Art, Presidir Lee kalian menyuruhku datang. Mengantarkan sesuatu padanya. Art? Apa Anda punya janji? Dia tidak bilang harus buat janji. Kalau tidak ada janji tidak boleh masuk. Aku benar-benar Art di rumah Presidir Lee. Presidir Lee kalian masih menungguku. Loh. Hei, aku bilang padamu. Nona Wen, Anda sudah datang. Minggir. Aku mau menemui Kak Wen Feng. Presidir Lee tidak bilang. Anda akan datang hari ini. Apa aku juga harus buat janji? Aku ini kan tunangan Presidir Lee kalian. Minggir. Baik, baik, baik. Silakan masuk, silakan masuk. Hah? Kenapa dia boleh masuk, sedangkan aku tidak? Hei, kenapa dia boleh masuk? Aku tidak bisa masuk. Karena aku nona muda dari keluarga Wen. Calon Nyonya Lee. Kamu ini ikan busuk dari mana? Berani-beraninya membandingkan diri dengan nona muda sepertiku? Cih, Tunggu saja kau. Cie, apa kamu mau menelepon Kak Wen Feng? Ngakak, siapa yang tidak tahu daftar kontaknya? Hanya berisi anggota keluarga? Halo, Presidir Lee. Saya datang untuk mengantar itu. Tapi satpam di bawah tidak mengizinkan saya masuk. Dia hanya mengizinkan calon istri Anda masuk. Bagaimana ini? Bagaimana? aku akan minta asisten Gao turun menjemputmu. Oke. Aku tidak punya calon istri. Oh,
Sudah kuduga. Kupikir seleramu. Kapan-kapan. Menjadi seburuk ini. Kamu. Nona Hao, silakan. Nona Wen, Anda tidak boleh masuk. Apa? Aku ini kan, teman masa kecil Kak Wen Feng. Kenapa dia bisa masuk tapi aku tidak? Karena babysitter itu? Hati-hati, nanti aku suruh. Kak Wen Feng memecatmu. Ini yang Presidir Li inginkan. Kalian? Presidir Li, aku datang untuk merapikan riasanmu. Baik. Apa yang kau? Presidir Li, waktu kita terbatas. Lagi pula, waktumu sangat berharga, kan? Apa yang kau pakai di lehermu? Presidir Li, kemana kau melihat? Aku tidak. Pikiranmu saja yang kotor. Kalau tidak ya tidak, dong. Kenapa harus teriak-teriak begitu? Sudah. Kalau begitu, Presidir Li, jika tidak ada apa-apa lagi, aku akan kembali dulu. Cepat pergi. Cepat. Sial, aku yang naik motor listrik saja tidak menangis. Dia yang naik Bentley, malah sudah menangis duluan. Ah, aku juga ingin sekali menangis di dalam Bentley. Presidir Li, Kau ingin menangis di dalam Bentley. Kalau begitu, pergilah. Mobil itu milikku. Asal kau bisa membuatnya pergi sambil menangis. Mobil itu untukmu. benarkah? Kenapa kamu lagi? Di mana Kak Wen Feng? Nona Wen yang terhormat, di manakah Wen Feng MU? Dia suruh kamu kembalikan mobilnya. Wanita ini, Aku tidak percaya. Kak Wen Fengku itu punya sifat jijikan. Tidak pernah membiarkan orang lain masuk mobilnya. kamu bukan manusia, ya? Aku, Aku ini tunangannya. tapi dia bilang dia tidak punya tunangan. Aku tidak mau dengar, tidak mau dengar. Dia pasti bicara karena kesal. Aku tidak percaya. Susah memang menasihati orang yang sialan. Baiklah, kamu nangis. Aku juga nangis. Ah. Memangnya kamu kenapa sampai harus nangis? Kamu cuma tidak dicintai pria. Kamu tidak tahu betapa sengsaranya aku. Aku dibuang di panti asuhan sejak umur 3 tahun. Orang tua angkatku menjemputku pulang. Hanya untuk membuatku mencuci baju dan memasak. Saat musim dingin pun tidak diberi pakaian. Setelah mereka punya anak laki-laki, mereka jadi makin parah. Mereka tidak membiarkanku kuliah. Akhirnya, mereka bahkan menyuruhku menikah dengan seseorang. Pria tua botak itu. Kasihan banget aku. Nona Wen, kalau kamu merasa hidupmu tidak sesuai harapan, bagaimana kalau kita tukaran saja? Kamu gila ya? Kamu? Aduh, tidak apa-apa. Gila itu tidak menular. Jorok sekali. Bajuku, jangan sentuh aku. Sialan. Seorang asisten rumah tangga. Tidak mungkin aku tidak bisa mengatasimu. Halo, Kak Chong Chong. Bisakah kamu bantu aku menyelidiki seseorang?
Mencari saya? Presdir Lee sudah beres. Kamu tadi hebat sekali. Bagaimana kamu bisa mengarang kebohongan itu untuk menipunya? Mengarang apa? Ini semua pengalaman nyataku. Apa yang baru saja kamu katakan? Itu semua benar. Tuan muda sepertimu, yang lahir dengan sendok emas, pasti belum pernah melihat orang semalang aku. Orang semalang aku. Kalau begitu, aku akan menepati janjiku. Mobil ini Untukmu. setelah kamu bisa menyetir, datanglah menemuiku. Tuan muda baik hati sekali. Aku akan belajar besok. Terserah kamu. Presdir Lee, nanti kalau ada urusan, menyingkirkan pengganggu seperti ini, ingat cari aku lagi ya. Dia ini mau berpacaran denganku? Sesuai wasiat ayahmu, setelah kamu menikah, 10% saham terakhir grup Lee ini akan jadi milikmu. Kalau calonnya dia. Lumayan juga, tidak repot. Kembali. Presdir Lee, Akhir pekan ini ikut aku pulang ke rumah lama. hah? Tapi akhir pekan ini kan hari libur. 100.000. Setuju. Presdir Lee jangan khawatir. Urusan ini serahkan padaku. Kalau begitu, aku pergi belanja dulu. Presdir Lee, ingat ya, akhir pekan ini, jangan sampai lupa. Harus ingat panggil aku ya. Aduh, senangnya. Mending beli hadiah. Buat nyogok si Royal yang gampang banget keluarin uang itu. Sponsor utamaku. Halo? Ada apa? Cepat bicara. Aku lagi sibuk. Kamu sibuk apa sih? Aku dan nenekmu lagi mencarikan jodoh untukmu. Oh, tidak perlu, Bu. Aku sudah punya pacar. Putri keluarga mana itu? Bukan putri dari keluarga mana-mana. Dia asisten rumah tanggaku. Apa katamu? Asisten rumah tangga? Astaga, zaman sekarang masih ada ya yang mau tinggal bersamamu dan tidak jijik padamu? Bu, dia sendiri yang menawarkan diri untuk berpacaran denganku. Sudahlah. Latar belakang keluarga tidak terlalu penting. Selama gadis itu berperilaku baik, kalian bisa berpacaran dulu. Lihat saja nanti. Presdir Lee, maaf menginterupsi. Rapat nanti cukup mendesak. Presdir Rose hanya akan berada di negara ini selama sehari. Kita harus segera ke sana. Mama, aku tidak bisa bicara denganmu sekarang. Aku masih ada pekerjaan. Akhir pekan ini aku akan membawanya pulang. Kerja. Kalau bukan karena kamu setiap hari hanya tahu sibuk kerja, apa aku dan nenekmu masih belum bisa menggendong cucu dan cicit sampai sekarang? Itu gampang. Mau berapa banyak? Aku akan menyuruhnya melahirkan. Li Wenfeng, apa kamu menganggap gadis itu seperti induk babi atau kamu memang tidak peduli padanya? Jangan marah dong. Apa aku melahirkan patung kayu ya? Atau kamu memang tidak tahu apa itu cinta? Mama, aku mengerti. Berhenti. Kak, cuma kasih jam rusak ini saja. Tidak cukup loh. Kalau kamu tidak memberiku uang. Aku akan membawa ayah dan ibu ke kantor pendaftaran untuk membuat keributan. Aku akan membuatmu tidak bisa masuk kuliah. Tenang saja, setelah gajian, aku akan transfer ke kamu. Cepat sedikit. Ya, Aku harus membelikan Presdir Lee yang baru lagi. Putar balik ke kantor. Tapi Presdir Lee, rapat dengan Daing. Kubilang kembali ke kantor. Baik. Presdir Lee, Anda sudah kembali. Presdir Lee, terima kasih sudah mengantarku hari ini.
Sebagai tanda terima kasih, aku menggunakan gajiku yang sebelumnya, membelikan jam tangan. Untukmu. Hei, apa-apaan sih? Kamu punya pacar. Kenapa masih mau berhubungan denganku? Dan memberi kami hadiah yang sama. Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak menyangka. Kamu orang seperti ini. Meskipun penampilanmu biasa saja, pendidikanmu rendah, dan latar belakang keluargamu lebih buruk dariku, aku masih bisa mempertimbangkan untuk berkencan denganmu. Demi kamu, aku membatalkan rapat dengan orang terkaya di Daing. Dan kamu, saking haus kasih sayangnya, di jalan saja sudah bergandengan dengan pria lain. Kamu sama sekali tidak pantas. Semua yang kulakukan untukmu ini. Presidir Lee, kamu benar-benar konyol. Ya, kapan aku pernah bilang, mau menjalin hubungan denganmu? Aku membantumu menyingkirkan para pengganggu itu. Juga cuma demi uang. Kot. Ya, aku memang tidak sebanding denganmu dalam hal latar belakang keluarga. Tapi setidaknya aku tidak akan meremehkan orang lain begitu saja. Apalagi menghina orang lain. Dengan aku, kamu membatalkan rapat siapapun. Itu tidak ada hubungannya denganku. Tapi kerugian yang disebabkan oleh pikiranmu yang sok tahu itu. Jangan sampai dibebankan padaku. Diam. Kenapa aku harus diam? Ini sudah abad ke-21. Meskipun aku hanya seorang asisten rumah tangga kecil, aku tidak lebih rendah dari siapapun. Aku mencari uang kuliahku sendiri dengan kerja keras. Hanya itu. Aku tidak mau melayanimu lagi. Dasar narsis. Meskipun semua pria di dunia ini mati semua, aku tidak akan pernah menyukaimu. Presidir Lee, Ini adalah agenda rapat sore. batalkan. Baik, saya akan mengaturnya. Tunggu. Apa menurutmu aku ini terlalu sombong dan merasa paling benar? Mana mungkin. Presidir Lee. Sudah, tidak usah bicara lagi. Baik, Kau bantu aku cari tahu. Siapa pria yang mengganggu? Dia tadi. baik, Presidir Lee. Kau telepon lagi dia. Bilang padanya jangan begitu. Mengerti, Presidir Lee. Aku akan segera menelepon Nona Hao. Memintanya untuk tidak mengundurkan diri. Speaker. Oh. Nona Hao. Presidir Lee akan pergi dinas ke Daing. Kau ingat, harus membersihkan villa setiap hari ya. Asisten Gao, aku sudah mengundurkan diri. Cari saja pengurus rumah tangga lain untuk melakukan ini. Mengundurkan diri, Nona Hao? Berdasarkan kontrak yang kita tanda tangani. Jika kau mengundurkan diri sekarang, kau harus membayar denda pembatalan kontrak. Ah, denda pembatalan kontrak? Berapa? Berapa? Jika mengundurkan diri tanpa alasan, dalam waktu kurang dari sebulan sejak bergabung, harus membayar denda gaji 3 bulan. 3 bulan. Artinya, aku sudah bekerja keras selama berhari-hari ini. Tidak dapat apa-apa. Malah harus kehilangan gaji 2 bulan. Ya, secara teori memang begitu. Jadi, saya sarankan Nona Hao untuk mempertimbangkannya lagi. Lagi pula kalau pergi dari sini, untuk mencari pekerjaan yang mudah menghasilkan uang, dan bosnya enak dipandang, itu akan sulit loh. Siapkan mobil. Kita pulang. Baik. Mudah masuk ke keluarga Liko. Tapi tidak semudah itu untuk pergi. Oh, ternyata kamu seperti pisiu, ya? Selama saya di luar negeri, tolong jaga rumah saya baik-baik. Kamu pikir aku anjing penjaga? Maaf, mungkin saya tidak terlalu pandai bicara. Kalau begitu, sebagai kompensasi, bagaimana kalau gaji setahun digandakan? Sudah diputuskan begitu. Sudahlah, uang memang sulit dicari. Kotoran memang sulit dimakan. Aku tahan saja. Hati-hati. Nenek, Anda tidak apa-apa? Anak muda zaman sekarang
Bersepeda seperti tidak sayang nyawa. Saya tidak apa-apa, terima kasih. Nak, untung ada kamu, Nak. Syukurlah tidak apa-apa. Keluarga nenek mana? MA. Tadi Mama kemana? Aku hampir tidak menemukan Mama. Tadi kalau bukan karena gadis kecil ini menyelamatkanku, kamu tidak akan menemukanku. Kamu tidak tahu tadi itu. Nenek, syukurlah keluarga nenek sudah datang. Kalau begitu, aku pergi dulu ya. Nak, mobilmu parkir di mana? Biar kami antar. Tidak perlu, terima kasih. Bibi, mobilku ada di sana. Naik motor listrik kan tidak nyaman. Kamu mau kemana? Biar kami antar. Tidak perlu, nenek. MA, gadis kecil ini sudah menyelamatkan Mama. Sudah sepantasnya kita mengantarnya. Menantu, tolong atur. Baik, Kalau begitu, terima kasih. ayo. Mobilnya sudah datang. Ayo kita pergi. Nona, Anda mau kemana? Aku mau ke Villa Distrik Timur. Wah, kebetulan sekali. Kami juga mau ke Villa Distrik Timur. MA, sepertinya kamu dan gadis kecil ini cukup berjodoh ya. Kamu tinggal di Villa Distrik Timur yang mana? Aku tidak tinggal di sana. Aku bekerja sebagai pengasuh di sana. Pengasuh? Bibi tidak tahu saja. Kak Wenfeng, pengasuh itu, langsung mengambil mobil Bentley-nya. Dia bahkan membawanya pergi. Bibi tidak boleh membiarkan wanita mata duitan seperti itu tetap di sisi Kak Wenfeng. Hampir semua orang di Villa Distrik Timur ini aku kenal. Kamu bekerja di rumah siapa? Bosku bermarga Lee. Astaga, di seluruh Jing City, yang bermarga Li hanya keluarga kami. Ternyata kamu adalah pengasuh Xiao Wenziku ya? Kelihatannya, Li Wenfeng yang angkuh itu. Nama panggilannya ternyata Xiao Wenzi. Kalian adalah kerabat Presdir Li? Betul. Sepertinya kita memang cukup berjodoh ya, gadis kecil. Menurutmu bagaimana Xiao Wenzi? Apa dia mengganggumu? Kami memanjakannya sejak kecil. Aku gak bakal manjain dia. Cuma art kecil doang. Kirain karena bisa dekat sama Wenfeng. Langsung ngira bisa jadi nyonya besar. Jangan ngaco dong. Pas kamu selamatin nenek tadi, nenek udah tahu kamu itu anak baik. Iya ya. Kamu namanya siapa? Nama saya Hao Duoyu. Keluarga macam apa? Sampai kasih nama kayak gitu ke anak. Mulai sekarang ya, nenek panggil kamu Xiaower aja. Iya, boleh. Bu, nyonya besar sudah sampai. Yuk, Xiaower, anterin aku lihat-lihat. Aku belum pernah lihat rumah Xiao Wenzi yang ini. Yuk, Bu, ibu sama nenek masuk dulu ya. Aku telpon sebentar. Wenfeng, kamu sama pembantu kamu itu, gimana perkembangannya sekarang? Ya, nggak ada kemajuan sih. Tadi ada sedikit salah paham. Salah paham? Kelihatannya anakku emang beneran ditipu sama dia. Ibu nggak bakal campur tangan lagi. Gadis secilik dia, masih muda kok sudah jadi pengasuh. Pasti cuma mengincar uangmu. Begini saja, aku dan nenekmu dulu sudah mencarikanmu calon jodoh. Kebetulan ada putri dari keluarga terpandang yang sedang kuliah di Daying. Nanti luangkan waktu untuk menemuinya ya. Tidak perlu, Bu. sudahlah. Atur saja untuk besok. Benarkah? Aduh, baguslah. Sudah kubilangkan, keluarga kita turun-temurun berbisnis. Harus mencari yang sepadan. Aduh, syukurlah kamu sudah berpikir jernih. Ibu akan atur semuanya untukmu. Besok kamu harus datang ya. Terlihat sekali, kamu merawat Xiao Wenzi dengan baik. Ini semua sudah tugasku, Nenek. Lagi pula, Presdir Li memberiku gaji yang sangat tinggi. Bu, aku baru tahu, Wenfeng tidak ada di negara ini. Kita datang ke sini sia-sia lagi. Dia pasti sibuk dengan pekerjaannya lagi ya. Membiarkan Xiaower sendirian di rumah. Nenek, aku dan Presdir Li tidak seperti yang Nenek kira. Bu, kita pulang saja dulu. Aku masih ada urusan. Aduh, baiklah.
Aduh. Buah dan sayur impor yang kita beli ini, tinggalkan saja untuk Siaiwer. Anak gadis seperti dia tidak bisa terus-terusan makan makanan sampah. Yang ini, nenek sudah buang ke tempat sampah. Ayo, hahaha. Hati-hati, nenek. Hati-hati, nyonya. Wenfeng, kamu datang. Aku sudah lama menunggumu, loh. Wenfeng, makaron ini enak. Dipadukan dengan espresso. Rasanya jadi unik. Oh, terima kasih. Tapi aku hanya minum kopi seduh manual. Wenfeng, kata tante, kamu juga pernah kuliah di Daing. Dan di Cambridge lagi. Keren banget. Hebat sekali. Kita pasti nyambung kalau ngobrol. Oh, ya? Kamu kuliah di sekolah mana? Sekolah bangsawan. Masuknya pakai uang. Hah? Wenfeng, kudengar keluarga Li Mu sudah berbisnis turun-temurun. Pekerjaan ayahku mirip sekali denganmu. Nanti hubungan keluarga kita pasti akan sangat harmonis. Ayahmu kerja apa? Dia melakukan penjualan produk sekunder. Itu calo kaya mendadak. Aduh, Wenfeng. Jangan terus-terusan tanya aku dong. Aku boleh tanya satu pertanyaan? Silakan. Menurutmu bagaimana pandanganmu tentang perjanjian pranikah? Aku tidak peduli. Setelah menikah, semua hartaku akan kuberikan pada pasanganku. Wenfeng, aku mengerti maksudmu. Situasiku, kurasa kamu juga sudah tahu semua. Meskipun penampilanmu biasa saja, pendidikanmu lebih rendah dariku, dan latar belakang keluargamu jauh di bawahku. Tapi aku bisa mempertimbangkan untuk menjalin hubungan denganmu. Situasiku, kurasa kamu juga sudah tahu semua. Meskipun penampilanmu biasa saja, pendidikanmu lebih rendah dariku, dan latar belakang keluargamu jauh di bawahku. Tapi aku bisa mempertimbangkan untuk menjalin hubungan denganmu. Meskipun penampilanmu biasa saja, pendidikanmu rendah, kondisi keluargamu juga di bawahku. Aku bisa mempertimbangkan untuk berpacaran denganmu. Ya, aku memang tidak sepadan dengan latar belakang keluargamu. Tapi setidaknya aku tidak akan sembarangan meremehkan orang lain. Apalagi menghina orang lain dengan angkuh. Wenfeng, kamu lucu sekali. Aku suka pria yang humoris. Aku mau berpacaran denganmu. Atau jangan-jangan kamu memang tidak tahu apa itu? Cinta. Aku tidak mau. Aduh, ibu. Nah, bagaimana kencan buta kali ini? Pihak sana pasti sangat menyukaimu, kan? Ya, dia memang sangat menyukaiku. Tapi aku tidak menyukainya. Terlalu palsu. Dasar kamu ini, kaku sekali. Kamu tidak mengerti. Gadis-gadis dari keluarga terpandang sekarang ini sangat mementingkan kesan pertama. Ternyata gadis-gadis dari keluarga terpandang. Semenakutkan itu ya? Sudahlah, aku tidak akan membicarakan ini denganmu lagi. Proyek Daing itu sudah berhasil aku dapatkan. Kenapa? Tidak tahu cara pacaran, tapi cuma tahu cara mengurus proyek saja. Pacaran? Xia Owenzi dan Xia Iwer sudah pacaran? Belum. Dengan pria kaku seperti dia ini, dia tidak akan bisa pacaran dengan siapapun. Hei, siapa bilang aku tidak bisa pacaran? Gadis dari keluarga terpandang yang kutemui hari ini sangat menyukaiku. Dasar kau pria brengsek. Satu sisi menggoda Xia Iwer, sisi lain berkencan dengan orang lain. Nenek, aku hanya ingin memastikan perasaanku sendiri. Nek, sekarang aku sudah tahu dengan jelas siapa yang kusukai. Siapa yang kau suka? Aku beritahu ya. Jangan sampai kau menyukai How Duo You, gadis mata duitan itu. Kenapa Xia Iwer dibilang mata duitan? How Duo You? Siapa How Duo You? Kau bahkan tidak tahu nama Xia Iwer? Dasar brengsek. How Duo You? Itu pengasuh mata duitanmu itu. Zimo sudah memberitahuku semuanya. Kalian bahkan belum pacaran. Dia sudah minta mobil Bentley darimu.
Bentley itu kuberikan padanya. Kau berani memberinya, dia berani menerimanya ya. Nak, jangan sampai kamu ditipu wanita. MA, menurutku, ibu lebih baik. Perhatikan diri ibu sendiri saja. Jangan sampai ditipu wanita. Wen Zimo gagal menjebakku. Lalu dia pergi ke ibu untuk mengadu domba. Tidak mungkin. Zimo itu wanita terhormat. Aku sekarang benar-benar takut dengan wanita terhormat. Betul, pilihanmu itu masih kalah bagus dari nenek tua ini. Begitu aku melihat Xiaoer, aku langsung tahu dia gadis baik. Sudah. Aku tidak bicara lagi dengan kalian. Ya, aku harus berangkat ke bandara. Sampai jumpa besok. Ku matikan. Aduh, cucuku ini. Sudah akhir bulan, mana uangnya? Coba saja kalau berani tidak transfer uang. Aku tahu di mana kamu bekerja. Berani-beraninya memblokirku. Tidak mau kuliah, ya? Hari ini kamu harus transfer 10.000 padaku. Ayah, Ibu. Apa aku bisa melihat kalian lagi? Kalian mau apa? Lepaskan aku. Lihat, ada uang tidak di tasnya? Kok tidak ada sepeser pun? Bukankah kamu bilang dia kaya? Bisa beli jam tangan seharga ribuan? Mana uangnya? Aku punya uang. Kalian lepaskan aku. Aku akan ajak kalian ke villa untuk mengambilnya. Pergi. Ayah, jangan percaya padanya. Terakhir kali dia bilang padaku, akan memberiku uang di akhir bulan. Jadi aku melepaskannya. Tapi sampai sekarang dia belum memberikannya. Bagus sekali. Dasar kacang lupa kulitnya. Kami sudah memberimu makan dan minum selama belasan tahun. Belum juga dewasa. Sudah mau meninggalkan kami. Ponselnya. Pasti ada uang di ponselnya. Geledah dia. Kalian berani? Tolong. Wanita, untung saja aku sudah menyuruh pergi. Satpam di area ini. Ayah, pegang dia. Aku harus merekamnya. Merekam untuk apa? Jangan banyak tanya. Nona Wen yang memintanya. Dia bilang setelah ini selesai, beri aku 100.000. Di kompleks villa yang harga per meternya jutaan ini, kok masih ada yang makan mie instan ya? Mie instan? Kamu cuma kasih aku makan mie instan. Berhenti. Hentikan. Ponselku. Kamu. Jangan biarkan satu pun lolos. Presdirly, perlu saya panggil polisi? Panggil polisi. Wajahmu dipukul oleh mereka. Tidak apa-apa. Apa mereka selalu memukulmu? Panggil polisi dan pengacara. Baik. Masuk mobil dulu. Nanti kita bicarakan dengan pengacara. Presdirly, terima kasih. Dan untuk kejadian sebelumnya, aku minta maaf. Tidak perlu banyak bicara. Tolong. Orang kaya membunuh orang. Tolong. Apa yang kalian lakukan? Ini tidak adil. Hao Jiahao sudah merekam bukti kejahatan kalian. Kami sudah mendapatkan rekamannya. Nanti di pengadilan, itu akan menjadi bukti terkuat bahwa dia. Kamu mau berdamai dengan mereka?
Baiklah. Kalau begitu, mulai sekarang kamu tinggal di sini saja. Dengan begitu, kamu tidak perlu bertemu mereka lagi. How do you? Aku tahu. Aku tahu kamu itu, gadis yang sangat kuat. Tapi mulai hari ini, kamu tidak perlu sekuat itu lagi. Karena kekuatanmu sudah datang. Gombalan macam apa itu? Xiayue, kamu terlihat sangat cantik saat tersenyum. Mulai sekarang, sering-seringlah tersenyum. Hal-hal yang tidak menyenangkan di masa lalu sudah berlalu. Orang harus melihat ke depan. Melihat ke depan? Di depanku. Ada dia. Heh, kamu menyentuh keluarga itu. Jangan naik mobilku. Keluarga itu menjijikan dan bau. Kalau begitu, aku turun saja. Kamu tidak bau. Kamu wangi sekali. Presdir Lee, Anda sudah semalam suntuk di pesawat. Apa ada yang ingin Anda makan? Panggil saja aku Presdir Lee. Hah? Bagaimana dengan nenek? Mereka semua memanggilmu Xiayue. Tidak bisa. Aku juga mau memanggilmu Xiayue. Baiklah. Kalau begitu, kamu harus memanggilku apa dong? Masa aku harus memanggilmu Xiaowenzi, kan? Hei, Nona Besar Wen, tolong. Kami ditangkap oleh pria liar yang digoda oleh Hao Duoyu. Pria liar yang digoda oleh Hao Duoyu. Apa? Kak Wen Feng sudah kembali? Aku harus menemuinya. Nona Besar Wen. Dia bersama Hao Duoyu, si pembawa sial itu. How do you? Dia lagi. Aku bisa meminta mereka melepaskan kalian. Tapi, kalian harus menyetujui satu syarat dariku. Baik, katakan saja. Aku akan menyetujui apapun. Aku ingin kalian menghancurkan impian kuliahnya. Aku ingin dia tidak mendapatkan apapun yang dia inginkan. Hahaha. Halo, apakah ini Nona Hao Duoyu? Saya kepala sekolah Universitas Qingbei. Sekolah kami menerima laporan atas nama Anda. Dikatakan bahwa Anda menderita penyakit saraf. Dan kehidupan pribadi Anda kacau. Tinggal bersama pria tanpa menikah. Apakah ini benar? Apa? Kepala sekolah, biar saya jelaskan. Itu semua fitnah dari mereka. Aku memfitnahmu? Kau lupa, waktu itu di mobil Kak Wen Feng. Kau sendiri yang mengakuinya. Kau punya penyakit saraf. Dan ini ditulis langsung oleh orang tuamu. Katanya kau, hidupnya berantakan. Tidak pantas sekolah di sini. Kau sengaja menargetkan aku. Hanya karena Li Wenfeng? Bagus. Kalau kau menyukainya, aku bisa memberikannya padamu. Cih, aku butuh kau memberikannya padaku? Kalau begitu, kau juga bisa bayar. Agar aku pergi, dong. Asal uangmu cukup. Aku bisa pergi jauh-jauh. Au. Bagus. Aku beri kau 10 juta. Bagaimana kalau kau tinggalkan Li Wenfeng? Oke. Transfer atau cek? Di hatimu. Aku hanya bernilai 10 juta. Kak Wen Feng, kamu dengar sendiri, kan? Wanita ini, dia bisa menjualmu hanya demi 10 juta. Dia cuma mengincar uangmu. Presdir Lee. Mengincar uang? Baguslah. Aku punya banyak uang. Siram balik. Siram balik. Jangan takut. Aku di belakangmu. Kak Wen Feng, aku ini tunanganmu. Berani-beraninya kamu membiarkan dia menyiramku. Aku akan bilang pada ayahku. Aku akan bilang pada Nyonya Besar Li. Jangan lupa. Posisi tunangan keluarga Li ini sudah dijanjikan ayahku untuk putri kandung keluarga Wen. Kenapa? Sering memakai baju orang lain, jadi mengira itu milikmu sendiri? Memangnya kenapa? Bagaimanapun, cepat atau lambat aku akan jadi Nyonya Li. Mimpi saja.
Coba saja kalau berani membuat masalah lagi di kampus. Coba saja. Kak Wen Feng, Xiayue, kamu menganggapku sopir, ya? Tidak, Kot. Kalau begitu, duduk di depan. Bukankah kamu punya misophobia? Presdir Li. Kamu memanggilku apa? Li Wenfeng. Kamu orang baik. Makasih. Presdir Li, kamu mau membawaku kemana? Membawamu membeli baju. Nanti kembali ke rumah lama. Temani aku menghadapi nenek. Oh, baik. Ini, ganti ini. Puluhan. 150.000. Presdir Li, bagaimana kalau tidak usah saja? Kamu juga tidak perlu membayar untuk menggantinya. Rusak, pakaian dalamku juga basah. Langsung ganti saja. Nanti basah juga yang 150.000-nya, kan? Sudah siap? Ah, Presdir Li. Itu. Pakaian dalamku basah. Oh. Kamu pakai ukuran berapa? Oh. Itu. Kamu pakai ukuran berapa? 36. D. Baik. Aku tahu. Tahu. Maksudnya apa ya? Selamat datang, Pak. Membeli pakaian dalam untuk pacarnya? Mau model yang mana? Lihat yang ini. Suka? Bungkus yang ini. Baik. Nona, pasangan Anda, menyuruh saya memberikan pakaian dalam ini pada Anda. Terima kasih. Anu, dia bukan pasangan saya. Oh, kalian belum menikah? Kalau begitu, pacar Anda benar-benar bertanggung jawab ya. Sekarang banyak pasangan. Meskipun sudah menikah, pihak pria tidak akan membantu. Pihak wanita membeli barang-barang pribadi. Saya benar-benar iri pada Anda. Bukan. Dia itu. Pacar Anda masih menunggu di luar. Saya tidak akan mengganggu. Anda berganti pakaian. Apa yang kau lihat? Benar-benar sebesar itu. Apa? Oh. Bukan apa-apa. Ayo kita pergi. Dasar mesum. Nenek tidak tahu. Kak Wen Feng, dia menyiram teh ke seluruh tubuhku. Tidak kusangka. Bertahun-tahun telah berlalu. Adikku masih saja. Tidak tahu diuntung seperti dulu. Untung saja ayah. Tidak memberikan semua hartanya padanya. Awal dan akhir ceritanya, biar Wen Feng sendiri yang cerita. Setelah dia kembali, tidak ada urusanmu di sini. Naiklah ke atas dulu. Baik, nenek. Aku akan memperkenalkanmu. Ini nenek. Kau sudah pernah bertemu. Dan ini, Paman Wen. Halo, Nenek. Halo, Paman Wen. Anak ini, kenapa terlihat sangat familiar? Xiayue, kau datang. Cepat kemari, duduk di samping nenek. Sejak kapan pembantu ini? Begitu akrab dengan Nenek Li? Begitu akrab? Nak, kemarilah. Biar nenek lihat. Ayah, wanita ini sudah menindas putrimu.
Kau tidak mau mengurusnya? Wen Feng, kau membawa anak ini kemari. Apa kau ingin dia minta maaf pada Zimo? Kalau harus minta maaf, seharusnya Wen Zimo yang minta maaf. Lagi pula, dia yang duluan menyiram air. Nenek, lihat dia. Sudah. Karena kalian berdua sama-sama salah. Jadi jangan saling menyalahkan lagi. Ayah, Karena ini hanya kenakalan anak muda, masalah ini, anggap saja sudah selesai. Xia Owenzi, kakakmu sudah pulang. Dia ada di atas. Pergi temui dia. Anak haram itu masih berani pulang. Cepat pergi. Tenang saja. Xia Yuer itu penyelamat hidupku. Mana mungkin aku memakannya? Adik, kau datang. Kau tahu ini apa? Kenapa ada padamu? Apa yang kau pakai di lehermu? Liontin giok ini diberikan ayah padaku. Katanya, ini warisan dari leluhur. Hanya diberikan pada anggota keluarga, pewaris. Aku adalah putra sulung di keluarga ini. Seharusnya, aku mendapatkan semua harta. Kakak, jangan lupa, kamu hanyalah anak haram. Siapa yang tahu dari mana kamu mendapatkan liontin giok rusak ini? Kau. Semua orang di keluarga Li tahu. Melihat liontin giok ini, sama seperti melihat leluhur. Aku hanya pergi ke luar negeri beberapa tahun itu. Kalau tidak, siapa kamu ini? Benarkah? Kau. Masih saja. Benar saja, ini bukan liontin giok yang utuh. Tapi, bagaimana bisa bagian lainnya? Ada pada Xia Yue? Kembalikan padaku. Berikan padaku. Ini kan cuma batu rusak. Kurang ajar. Kakak, hanya dengan batu rusak ini, kau tidak akan bisa merebut grup Li dariku. Nona Wen Zimo, berapa banyak yang sudah kau dengar? Kak Chong Chong, apa kau benar-benar bisa mewarisi grup Li? Tentu saja. Asal kamu mau membantuku, lalu aku akan menikahimu. Membuatmu bisa menikah dengan pewaris grup Li dan menjadi Nyonya Li. Dasar anak nakal. Kamu ini benar-benar. Kamu membiarkan orang luar menyiram Zimo. Ini sama saja menamparku. Dia bukan orang luar, tapi Paman Wen. Masalah ini, memang aku yang kurang pertimbangan. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Yang penting mau memperbaiki kesalahan. Begini. Mobil energi baru grup Li. Bukankah besok akan diluncurkan? Asal kamu memberiku daftar komponen energi baru itu, aku akan memaafkanmu. Oh, ternyata ini yang kamu incar. Keluarga Wen kalian, kenapa satu persatu suka sekali mempermainkanku? Paman Wen, jangan salahkan aku kali ini, bertindak sekejam ini. Maksudmu apa? Orang-orang dari badan pengawas sudah pergi ke bengkel. Tidak apa-apa. Kita kan tidak melakukan hal yang salah. Tidak perlu takut diperiksa. Apa? Kamu bilang bahan baku utamanya diganti. Siapa yang melakukannya? Nenek. Tidak apa-apa. Keluarga Wen ingin menjebak kita. Tapi sudah kubongkar duluan. Aku hanya membalas perbuatan mereka dengan cara yang sama. Li Wenfeng,
Apa yang sudah kamu lakukan pada keluarga Wen? Itu harusnya kamu tanyakan. Apa yang sudah kalian lakukan pada grup Lee? Semua yang kulakukan hanya untuk menikah dengan keluarga Lee. Kenapa harus menghancurkanku sampai habis? Karena kamu adalah nona besar keluarga Wen. Apapun yang kamu lakukan, pasti ada yang membelamu. Dia bukan, tapi aku akan melindunginya. Halo? Kak Chong Chong. Kita tidak bisa melawan Li Wenfeng. Dia sama sekali tidak terpancing. Aku Bahkan membuat ayah diselidiki. Tidak perlu terlalu merasa bersalah. Lagi pula, Paman Wen, bukan ayah kandungmu. sayang. Percayalah padaku. Aku pasti bisa merebut kembali grup Lee. Kak Chong Chong, apa kamu benar-benar bisa merebut kembali hak waris grup Lee? Tentu saja bisa. Apa kamu lupa? Mobil energi baru yang dikembangkan grup Lee pernah menyebabkan kematian, kan? Wang Hong, kalau kamu tidak memikirkan dirimu sendiri, setidaknya pikirkanlah putramu yang menderita penyakit mematikan itu. Di kartu ini, ada 1 juta. Cukup untuk biaya operasi putramu dan biaya rawat inap. Kamu mau aku melakukan apa? Aku akan menyiapkan mobil energi baru dan menunggumu di depan rumah sakit. Kamu hanya perlu ditabrak sampai mati. Sekali lagi, terima kasih semuanya atas dukungan yang tak pernah putus untuk grup Lee. Saya yakin, dalam waktu dekat, kemunculan mobil energi baru akan membawa pengalaman yang sama sekali berbeda dalam hidup Anda semua. Tunggu. Siapa ini? Adikku, kamu hanya memiliki saham grup Lee sebesar 30%, padahal aku memegang 35% saham. Katakanlah grup Lee, di momen yang begitu mendebarkan ini. Kok tidak mengundangku? Apa? Dia pemegang saham mayoritas? Benarkah? Siapa orang ini? Kepemilikan sahamnya lebih banyak dari Li Wenfeng. Kenapa selama ini? Tidak pernah terdengar? Cepat lihat. Di lehernya ada Liontin Giok, pewaris keluarga Lee. Mungkinkah dia? Pewaris yang sebenarnya? Presdir Lee, mungkinkah pemegang saham mayoritas ini adalah pewaris sejati keluarga Lee? Lalu kenapa Anda tidak mengundangnya? Baik, Kalau begitu, aku akan menjawabmu. Kenapa dia tidak mengundangku? Karena mobil energi baru itu memiliki masalah keamanan yang sangat besar. Dan lagi, sudah ada korban jiwa. Apa? Bagaimana bisa ada yang meninggal? Ada apa ini? Ada apa ini? Bukankah ini dari orang tuaku? Liontin Giok yang mereka tinggalkan untukku. Kenapa bisa berhubungan dengan keluarga Lee? Nomor yang Anda tuju, sementara tidak dapat dihubungi. Nomor yang Anda tuju, sementara tidak dapat dihubungi. Tuan Lee, sebelum penyebab kematian Tuan Wang Hong diselidiki dengan jelas, mohon ikut kami dulu. Terima kasih. Tidak. Aku akan menyiapkan mobil listrik dan menunggumu di depan rumah sakit. Kamu hanya perlu tertabrak sampai mati. Baik. Aku setuju. Halo, Asisten Gao. Bagaimana konferensi pers tadi?
Bagaimana keadaan Presdir Lee sekarang? Nona Hao, Presdir Lee, dibawa kembali ke rumah lama oleh Nenek Lee dan Nyonya. Situasinya mungkin tidak begitu baik. Aku akan mengantarmu ke sana. Oke, aku segera ke sana. Li Wenfeng, akhirnya kamu mengangkat telepon. Bagaimana keadaanmu sekarang? Dia baik-baik saja sekarang. Dia sedang berbaring di ranjangku. Tidak mungkin. Mau percaya atau tidak, terserah. Halo. Kak Wenfeng, akhirnya kamu jatuh ke tanganku juga. Sekarang kamu hanyalah anjing yang kehilangan rumah. Hanya aku yang bisa membantumu mendapatkan 10% saham terakhir itu dan merebut kembali posisi pewaris. Mohonlah padaku, aku akan meninggalkan kakakmu dan membantumu. Bagaimana? Ada orang di rumah? Buka pintunya. Ada orang. Cepat buka pintunya. Ada orang. Ibu, apa Presdir Lee ada di rumah? Aku ingin masuk dan menemuinya. Dia tidak ingin bertemu denganmu. Ibu, aku sangat mengkhawatirkannya. Biarkan aku menemuinya sebentar saja. Aku hanya ingin menemuinya sebentar. Aku akan langsung pergi. Ini di rumahnya sendiri. Apa yang bisa terjadi? Nona Wen bersamanya. Nona Wen juga memegang ponselnya. Ibu, sebagai ibunya, ibu juga tahu. Presdir Lee tidak membiarkan orang lain menyentuh ponselnya. Aku sangat mengkhawatirkannya. Jujur saja ya. Grup Lee sekarang sedang dalam krisis. Surat wasiat ayahnya menuliskan, hanya jika dia menikah, barulah dia bisa mewarisi grup Lee. 10% saham terakhir. Apa? Jadi, dia dan Nona Wen. Li Wenfeng. Bu, Wen Zimo memberiku obat bius. Aku tidak akan pernah Menikah dengannya. Xiayue. Bawa aku pergi. Ya. Baik. Ayo. tunggu dulu. Apa kamu sudah memikirkannya baik-baik? Jika kamu membawanya pergi sekarang, tanpa 10% saham terakhir itu, dia akan kehilangan posisinya sebagai pewaris. Bibi, aku menghormati pilihannya. Presdir Lee punya harga dirinya sendiri. Aku yakin jika suatu hari nanti, dia ingin mengambil kembali grup Lee, dia pasti akan cara yang lebih terhormat. Nak, aku melakukan ini demi kebaikanmu. Apakah aku benar-benar salah? Li Wenfeng, ada apa dengan tanganmu? Tidak apa-apa. Mana mungkin tidak apa-apa? Itu berdarah. Wen Zimo memberiku obat yang kuat. Jika aku tidak begini, aku tidak akan bisa keluar. Li Wenfeng, kenapa kamu? Karena aku ingin tetap suci untukmu. Ayo pergi.
Ada obat luka luar di sini. Xiayue. Jangan pergi. Aku tidak akan pergi. Aku akan mengobatimu. Aku tidak butuh. Dengar, tanganmu perlu diperban. Aku sangat panas. Lepaskan tanganmu dulu. Berikan ini padaku. Li Wenfeng, Jangan dibuang. kenapa? Karena kalau aku sudah tidak sakit, aku melihatmu. Aku benar-benar tidak akan bisa menahannya. Kalau begitu, jangan ditahan. Apa? Li Wenfeng, kau harus selalu memperlakukan aku dengan baik. Akan kulakukan. Masih pagi. Kau mau kemana? Aku akan mengadakan lagi konferensi pers. Sudah waktunya. Semua kebenaran terungkap. Tapi, kalau kau tidak menikah, maka 10% saham itu. Xiayue, kau percaya padaku. Meskipun aku tidak memiliki 10% saham itu, aku pasti akan menang. Aku percaya padamu. Oh, ya. Aku tidak tahu liontin giok yang diberikan orang tua kandungku kepadaku. Ada hubungannya dengan ahli waris keluarga Li Mu. Ada hubungannya dengan ahli waris keluarga Li Mu. Tapi, kau ambil saja dulu. Semoga bisa membantumu. Baik. Setelah aku mengambil alih grup Li, kami pasti akan meninjau setiap proses. Tragedi tidak akan terulang lagi. Saya tidak setuju. Saya tidak setuju. Presdir Li, tolong jelaskan. Mobil energi baru itu, ada kasus kematian di sana. Kenapa Anda masih di sini? Kenapa orang kaya membunuh orang? Tidak perlu membayar nyawa dengan nyawa? Siapa bilang orang kaya membunuh orang? Tidak perlu membayar nyawa dengan nyawa. Aku akan menyiapkan mobil energi baru, menunggumu di depan rumah sakit. Kamu hanya perlu ditabrak sampai mati. Ini tidak benar. Ini semua hasil rekayasa. Li Wenfeng, kenapa kamu melakukan ini? Saat kalian menyuap Wang Hong, menjebak grup Li, dan menjebakku, aku juga ingin bertanya padamu, kenapa kalian melakukan ini? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kamu bisa tahu? Bagaimana kamu tahu? Jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Kalian tahu siapa ayahku? Jangan sentuh aku. Ayah, tolong aku. Zimo, kalau sudah masuk, renungkanlah baik-baik. Keluarga Wen kami sudah membesarkanmu. Bukan agar kamu menggunakan nama keluarga Wen untuk berbuat jahat di luar. Tidak. Ayah tidak peduli padaku lagi. Ayah tidak peduli. Putri ayah satu-satunya lagi. Ayah mau aku masuk penjara? Aku tidak mau. Aku sudah menemukan putri kandungku. Tidak mungkin. Ini tidak benar. Aku tidak percaya. Ini palsu. Palsu? Ayah, lepaskan aku. Ini tidak benar. Tidak benar.
Dan juga, kakakku yang baik. Aku benar-benar harus berterima kasih padamu. Kamu benar-benar berakting. Sesuai naskahku. Terima kasih. Tidak tahu malu. Bajingan. Aku beritahu kamu. Meskipun aku tidak ada lagi, aku juga pewaris grup Li yang sah. Oh, begitu. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Hari-hari indah yang dicuri tidak akan pernah bertahan lama. Prinsip ini, aku harap kalian di kehidupan selanjutnya bisa mengerti. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Selamat, Presdir Li kembali ke grup Li. Bonusnya double. Terima kasih, Presdir Li. Oh ya, liontin giok yang kau minta. Aku selidiki itu. Sudah ada petunjuk. Orang tua kandung Nona Hao adalah keluarga Wen. Liontin giok itu sudah dibagi dua oleh Presdir Li senior. Sebelumnya, satu bagian diberikan kepada putri keluarga Wen. Bagian lainnya seharusnya diberikan padamu. Namun, ditipu oleh Li Chong. Saat menyelidiki, aku menemukan ada orang lain juga yang menyelidiki identitas Nona Hao. Data-data ini ditemukan oleh Direktur Wen. Dulu ayahku, saat masih hidup, sudah menjodohkanku dengan putri keluarga Wen sejak kecil. Tidak disangka ya, setelah berputar-putar, kita akhirnya bersama juga. Iya, sungguh seperti mimpi ya. Oh ya, Presdir Li, bagaimana dengan keluarga Hao? Suruh mereka makan nasi penjara gratis saja. Tebas siapa aku? Siayuerku. Calon istri kecilku. Aku akhirnya menemukanmu. Apa? Sebenarnya, saat aku melihatmu dengan liontin giok ini, aku sudah sedikit curiga. Aku menyelidiki bahwa dulu kamu bukan dibuang, melainkan diculik dan dijual ke keluarga Hao. Jadi, identitas aslimu adalah putri keluarga Wen. Kamu adalah calon istri kecilku, tunanganku. Maukah kamu? Lihat ke sini. Oh, kita ambil satu lagi ya. 3, 2, 1. Calon istriku. Selamat lulus. Terima kasih, calon suamiku. Aku sangat bahagia. Ini adalah semua saham grup Li yang ada di tanganku. Aku memberikannya sebagai hadiah kelulusanmu. Untukmu. Kau memberikan saham grup Li kepadaku. Lalu bagaimana denganmu? Menikahlah denganku. Biarkan aku mendapatkan 10% saham terakhir grup Li. Setelah itu, aku akan menjadi sekretarismu. Menyajikan teh dan air untukmu. Memijat bahu dan punggungmu. Mau, kan? Wah! Kak Wenfeng, Menikahlah denganku. Ya, aku mau. cium.
Kau berat sekali. Kau juga berat. Aku tidak berat. Kau. Sisa hidupku ada padamu. Bagaimana tidak berat?